Halo, selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggara dan sekali lagi teman-teman kita punya special edition di YouTube saya. Ya. Cuma tahu kenapa spesial? Kenapa? Karena telurnya 3 tadi. Mbaknya bingung tadi Mas. Jadi aku nanya, Mbak, Indomie rebus, aku bilang. Telurnya 2 bisa nggak? Bisa. Bisa Mas? Kalau 3? Bisa gitu. For your information teman-teman, kalau di rumah saya 6 biasanya. Cuman tadi 3 ya. Nah, itu spesial yang pertama. Spesial yang kedua kita punya guest speaker baru. Ya. Nah, kita ada Mas Fadli dan ada Mas Rio. Mas Rio ya. Mas Rio. Mas Rio itu Saya saya kenalnya namanya Priyotama NFC. Nama di Facebook. Nama di Facebook ya. Kenapa ada NFC-nya, Mas? Karena itu sebetulnya Facebook baru. Oke. Facebook yang lama saya udah nggak pernah pakai karena kan udah lama nggak medsos. Oke. Sengaja saya buat bikin Facebook itu khusus untuk memang mengikuti kegiatan NFC karena mengenal trading kan. Sampai sekarang nggak pakai. Priyotama NFC. Tapi bukan orang NFC kalau memang. pernah dikira orang NFC. Pernah dikira orang NFC, orang dalam nih. Apa orang nanya apa ke sampean? Orang nanya, Mas, itu tolong dong kan saya ada ikut kelas bootcamp. Kelas bootcamp itu kan mau dihapus dari Facebook kalau kelasnya udah selesai. Terus Ada yang dijapri, Mas, tolong dong itu jangan dicabut dari Facebook. Gitu. Jadi minta tolong saya. Iya. Aku juga pertama kali lihat mention dari Mas, kok Priyotama NFC namanya? Apa ada timnya Mas Fadli? Aku nggak kenal. oh iya, semua timku sampean pasti kenal kan? Iya kan, makanya. Apa ada tim baru yang aku nggak kenal, Priyotama NFC gitu. Terus aku lihat sampean kan aktif di grup Survival Mastery sama grup Facebook lah ya, aktif kan. Ini bukan orang NFC. Oh, ternyata bukan. Bukan karena ngefans sama NFC terus dikasih nama NFC gitu. Bukan karena ngefans ya, tapi karena pertama kali trading tuh terinspirasi sama NFC. Oh, I see namanya Priyotama NFC. Karena kan beberapa kelas-kelas di NFC memang mengharuskan ada Facebook. I see. Jadi sampean memang sengaja bikin Facebook itu untuk ikut program-programnya NFC. Oke. Sekarang saya ngerti kenapa namanya Priyotama NFC. Makanya kalau misalnya ada banyak juga teman-teman yang minta request pertemanan gini itu nggak pernah saya add karena maksudnya memang bukan untuk medsos. Betul. I see. Jadi Facebookmu itu bukan untuk medsos sebenarnya, memang Facebook omong untuk belajar ya. Untuk belajar aja. Jadi kalau mutual friend-nya pun sedikit. Jadi Mas Rio ini datang jauh-jauh dari Aceh ya, dari Biren. Ya, Dari Biren tuh sama Aceh masih jauh juga ya Mas ya? 5-6 jam. 5-6 jam dari Aceh. Kalau dari Medan? Dari Medan 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam jalan darat. Oh, dari Biren. Tapi Mas aslinya orang Bandung. Makanya sampean pindah ke Aceh pilihnya yang Biren yang ada. Iya. Kan kayak pasteur. Kok bisa Ya ini direncanakan. Karena jadi orang Sunda itu suka ngasih tapi nggak dibaca. Iya. Cilendet. Cileundeut gitu. Ciumbulit. Iya, itu tahu ya. Makanya sampean ke Biren kan ke Bireun. Bireun. Ya sama berarti, emang dari Bandung udah milihnya gitu. Di Aceh ada nggak gitu? Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Priyo, teman-teman. Mas Priyo ini ikut baru Propfirm ya? Iya. Ikut Propfirm ya? Ikut Propfirm Challenge. Ikut apa aja? Kebetulan kemarin saya ikut challenge yang pertama di FTM. FTMO lolos ya? FTMO lolos. Ikut lagi di My Forex Fund. My Forex Fund lolos. Cuman 2? Dua itu aja. Ikutnya cuma 2 juga? Karena kalau menurut saya semakin banyak saya ikut justru semakin menambah stres buat jumlah akun yang di manage-nya ya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas ngobrol-ngobrol tentang Propfirm sama teman-teman lain yang mungkin belum tahu apa itu Propfirm dan bagaimana cara kerjanya, segala macamnya nanti kita akan bahas. Nah, cuman kita ngobrol-ngobrol dulu, Mas. Mas Rio ini pertama kali trading kapan? Saya pertama kali trading tuh tahun November 2021 ya. Oh, memang baru ya? Ya baru. Belum 2 tahun, Mas. November 2021? Yes. Kurang dari 2 tahun. Pertama kali kenal Forex karena ATG. Karena ATG. Oke. Dari ATG? Iya. Terus? Jadi dari ATG kan saya lihat kok heboh. Itu di Biren. Di mana? Hebohnya. Ikut sampean join. Oke. Banyak orang-orang di Profit atau enggak?
profit konsisten. Kata gitu kan. Iya. Maksudnya Sempat akhirnya Iya. sampai profit atau sampai nambah lagi terus? Akhirnya Rugi. saya pertama kali masuk 1.000. Oke. Nah, terus saya kan penasaran kok bisa ya ada suatu platform yang bisa buat profit konsisten. Jadi ternyata ditelusuri, oh ini jenisnya trading. Nah, saya kan pengen juga bisa trading manual, maksudnya biar nggak bergantungan terus sama yang namanya Sama ATG. Tapi sama nggak tahu kalau ATG itu nggak tahu Ponzi dulu. Baru tahu kalau ATG Ponzi ternyata waktu 2022 nggak bisa DWD. Oh, tapi akhirnya secara akumulasi sama profit atau loss di ATG? Untungnya sempat di WD duluan. Oh, Di jadi WD modalnya habis. tapi berarti masih profit ya? Masih profit lah. Profit dikit lah ya. Oke lah. Impas lah ya, impas ya. Pas Jadi karena ada robot yang harus dibayar tadi kan. oh, isi ada biaya iya. join segala macam. Jadi akhirnya nggak profit, nggak loss ya. Nggak profit. Untung sama nggak, banyak orang kan ikut Iya, banyak. Ponzi gitu, dia 1.000. Nah, bagus, 10.000, bagus, gadain sertifikat. Ya. Itu lagi ready. Oh, lagi proses ngajuin ya? Enggak. belum cair. Siapa tahu kan. Terus singkat Oke. kata dari ATG tadi, akhirnya saya pengen tahu lebih dalam Tentang trading, belajar trading manual. Saya cari di search di YouTube. Ketemunya apa? Channel This is the Real Channel. This is the real channel. Yes, Oke, This is dari the situ. Real Channel. Dilihat-lihat, dia ngajarin dari basic cara pakai MT4 gimana Ah, I see. gitu. Oh, oke. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Rupanya namanya Daryl Yahya. Ah. Rupanya Daryl Yahya ini salah satu muridnya CAT dari Astronaci. I see. Oh, I Akhirnya saya see. tertarik juga coba ikutin Astronaci. Saya kenal sama Bro Daryl. Ya. Enggak deket sih, tapi kenal. Maksudnya beliau kadang WA saya WA beliau. Oh, iya. Ya, cuman nggak pernah ketemu. Cuman say hi aja. Iya, Say hi. iya. Saya tahu. Terus singkat kata dari setelah dari Astronaci itu tertarik. Terus sama ikut asuransi dulu berarti? Oh, hanya beli DVD Ultimate-nya aja. Oh, I see. Oke. Beli DVD-nya Dari asuransi. DVD Ultimate diajarin kebetulan waktu itu yang mengisinya kan langsung Master Gilma ya. Oke. Diajarin tentang price action kayak gitu. Nah, dari situ saya coba-coba beranikan langsung deposit real akun. Oke. Beda sama Mas Abid ya. Mas Abid ya. Oh, Mas Abid dia forward test Forward dulu. dulu. Karena dia nggak bisa backtest karena nggak mampu beli. belum tahu backtest. Oh iya belum tahu ya. Oke. Cuman Deposit real account. belajar teknikal, yaitu deposit account. Dan saya ingat yang ala khas asuransi itu ada filosofi uang sampah. Cash Gimana itu? management. I see cash management. Jadi kamu punya uang berapa? $1.000, deposit $100, lot hajar habis, apa dia habis atau jadi berlipat kayak gitu kan. Saya coba di situ gagal terus. Oke. Wah, kayak gini nggak benar deh, yang ada lama-lama habis kan tabungan kalau kayak gitu terus. Akhirnya coba cari-cari searching lagi, ketemulah ada NFC. Oh, ketemunya NFC TV with Fadli di YouTube juga. Oh, ketemunya di YouTube. Oh, di YouTube Ketemunya awalnya. NFC. Oke. Saya lihat kan banyak konten yang gratis ya di YouTube. NFC itu. Saya lihat, wah ini bagus juga nih. Akhirnya penasaran, klik disuruh untuk educational consultant. Ya, EC. Di situ saya hubungi, tertarik ada beberapa program-program yang bisa diikuti dari Sama ikutnya awal pertama sampai apa? akhir. Saya langsung ikutan FFC-nya. First class. Sama Swadli berarti ya. Iya. Paris First Class itu ada 15 pertemuan, itu saya ikutin step by step. Terus tuh ada seminar yang bulan Desember 2021. Di mana itu? Bekasi. Oh, ya? online sama ikut online. Tapi saya ikut online. Oh, I see. Kita bikin hybrid waktu itu kan, Mas. Hybrid, ya. Jadi offline Anda tapi online. Itu juga pertama kali banyak. ketemu aku berarti. Ya? Pertama kali tahu Mas Angga Iya, pertama kali bareng sama masalahnya kita. itu. Oh, oke. Cuma sebetulnya udah tahu juga karena di YouTube NFC kan memang selalu bahas Mas Angga juga. Iya, dia sih memang nggak ada kerjaan lain selain bahasanya. Kadang nguji, kadang ngatain. terus. Di seminar itu barulah saya dapat yang namanya iTrend. I see. Terus dan juga daftar STM Video on Demand. Oh, Oke. berarti sama kayak Mas Abid nih, lulusan STM Video on Demand. Video on Demand. Di situ ada 29 kali pertemuan juga ya. Nah, setelah dari STM VOD itu saya coba-coba nih mulai trading ulang lagi dengan mindset yang baru yang tadi dicoba sejauh itu sih maksudnya akunnya nggak gampang habis lagi kayak yang pertama. Oke. Minimal survive dulu.
Ya kan filosofinya survival to master kan survive dulu. Iya. Selama kita nggak survive, kita nggak MC, kita nggak ditendang keluar dari permainan, Betul. cepat atau lambat kita akan going to mastery. Iya. Nah, Dari terus? situ cuman ada satu yang maksudnya tuh kebetulan saya kan dalam mulai trading modal kan kecil. Nah, ketika modal kecil ini saya coba dengan stylenya di STM kan swing trading Cara entry. kok jarang entry, begitu entry kena kepanggil loss. Aduh, di situ psikologi terkocok-kocok kan. Iya, terkocok-kocok. Aduh, kayak gini kapan bisa grow Jadi dulu cepat gitu kesulitannya kan? apa? Kesulitan nahan TP atau pengen entry tiap hari? Kebetulan waktu itu memang saya nggak ngikutin semua yang dibilang Mas Angga di STM untuk coba backtesting Oh. backtesting strateginya berulang kali gitu kan. Jadi sama nggak Oke. tahu. Belum Nggak. tahu backtesting. Loh, tapi harusnya kan aku bahas backtesting. Ada sih tapi nggak saya lakukan. Oh, iya, Masih iya. bandel Mas Angga. Masih bandel. Oke. Maunya langsung Ini pengakuan dosa. Ya, Iya. mau taunya langsung formatis aja lah kayak gitu kan. Biar langsung cepat dapat hasilnya. Ternyata itu yang salah karena Nggak tahu istilahnya nggak tahu ekspektasinya. Sama nggak tahu ekspektasi. loss beruntun yang normal itu Iya. berapa kali. Akhirnya ketika Terus. kena loss terus-menerus kan psikologi Iya. Betul. Terus kadang-kadang kan problemnya ketika kita punya posisi yang harusnya TP, karena kita kemarin habis loss kita cenderung cut secara prematur kan. Benar, kayak Yes. gitu. Sehingga ketika TP jadi nggak recovery. Iya, jadi Problemnya nggak itu ya. maksimal. Jadi ini problem hampir semua teman-teman yang baru belajar trading ya. Makanya saya selalu bilang ketika trading itu yang pertama kita satu acquire knowledge saya bilang kan, kita belajar. Yang kedua setelah kita belajar kita perlu tahu ekspektasi kita terhadap strategi ini. Jadi kita perlu backtest mas, supaya kita tahu oke, ternyata SL beruntun itu normal. Iya. Itu yang pertama kita perlu tahu. Yang kedua ternyata kalau kita TP agak jauh ternyata nyampe loh gitu. Kan pada akhirnya kan pilihannya kan masing-masing ya. Makanya kayak risk reward. Kalau kita mau TP pendek berarti win rate-nya harus lebih tinggi. Iya. Kalau TP jauh otomatis win rate-nya lebih rendah. Nah cuman kalau kasusnya Mas, karena Mas nggak tahu ekspektasinya. Data ekspektasi. Jadi ketika SL, misalnya yang keempat harusnya TP misalnya. Harusnya TP ini balik modal karena dia nggak berani nahan, di-cut prematur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kasusnya, untung pertamanya SL. Kalau pertamanya TP sampai terus overload, repot lagi malah. Yes. itu udah betul-betul langsung melanggar rule-nya sendiri. Ya, Itu jadi juga sering terjadi. ingat teman-teman ya, nggak peduli seberapa bagus pun jurusnya, kalau kita nggak punya ekspektasi ya tetap akan Iya. akan berantakan. Terus lanjut. Lanjut setelah dari STM istilahnya hanya survive tapi stagnan jalan itu. Ya. Terus ya udah vakum saya trading. Oh, sempat vakum. Sempat vakum dari Januari sampai Juni 2022. 2022 Iya. sampai Juni. 6 bulan berarti ya. Waktu Juni itu ada lagi seminar terbaru NFC yang apa tuh? Di mana Juni 2022 itu? Juni 2022 lupa. Ya, Oke, ada seminar. Oke, kan? ada seminar. Ada seminar. Terus? Nah, ikutlah yang namanya backtesting mastery class. Oke. ada yang ikut backtesting. Ada spesifik memang kelasnya Mas Angga. Aku punya kelas namanya, Backtesting. bagi teman-teman yang belum tahu, saya punya kelas namanya Survival to Mastery Backtesting Your Plan namanya. Iya. Jadi kelas itu memang spesialin ngajarin gimana caranya backtest. Betul. Nah, Juga selain backtesting juga sambil mendapatkan beli Aizen Pro juga oke. biar lebih mudah melihat zona-zona yang ada di Apple Order. Itu balik ke belakang. Yang bulan November 2022 ya. NFC ngeluarin kelas terbaru namanya Bootcamp Scalper. Itu November 2022. Yes. Setelah backtesting kelas dirimu. Sampai sudah belajar backtesting. Iya, setelah Oke. belajar backtesting, November 2022 keluarin Bootcamp Scalper. Saya ingat promosinya tuh mengubah $250 menjadi $500.000 dalam satu. Wah, Enggak 500.000. 250.000. Ratusan dolar menjadi ratusan ribu. Oh kan? iya, Ya. kayak gitu. Ya, bagaimana merubah ratusan dolar menjadi ratusan ribu? Ya. Tapi nggak dibilang 500.000. Harusnya sih gitu ya. Ya. Kalau nggak salah ya Mas Wadi yang Ya. gitu. Oke, terus Saya pikir ini kan apa ini clickbait atau gimana? apa clickbait? Iya. Kayak too good to be true ya. Itu karena selama yang saya jalankan dengan metode still swing trading ini
agak susah untuk mendapatkan hal seperti itu walaupun Ya, udah kita return backtest. yang sangat gede dalam waktu Iya, singkat. karena kan berlipat-lipat Betul. kayak gitu. Akhirnya setelah belajar B1 mulai masuk, di situ Dirimu ikutan batch 1 itu ya? mulai Ya, B1. berarti sama nganggap clickbait tetap beli kelasnya. Apa ya? Nganggap ini kan kerjaan clickbait. Oh ya, Terus nonton jadi kenapa beli? tapi tetap penasaran sama isinya. Mungkin ini sesuatu yang berbeda. Iya. Jangan-jangan bener kan gitu. Jangan ketipu kan. Kalau nggak bener ya ketipu kan. Bisa jadi nipu saya. Kalau nggak bener, Apa yang bikin Oke. sampean akhirnya ngambil kelas ya. bootcamp scalper? Oh, saya tertarik dengan Apa kata-kata kata-kata mana yang bikin sampean wah kayaknya ini yang kata-kata yang tadi yang mengubah ratusan menjadi jadi ribuan, itu yang ratusan ribu yang pertama. dan yang kedua memang mendengar kata scalper ini sesuatu yang seksi buat saya. Oh, scalper itu seksi. Spesifik scalpernya ya. Oke. Jadi yang selama ini swing trading itu kita masuknya jarang-jarang, tapi kalau scalping masuk keluar secara cepat itu kan wah tiap hari bisa ada transaksi nih. Betul. Gitu. Nah, ini hal yang berat buat banyak orang, Mas. Jadi banyak orang itu, saya kan tipenya swing dari awal ya. Saya itu bisa hari ini nggak ada posisi dan nggak masalah. Ya. Tapi bagi sebagian orang nggak ada posisi itu sakau dia. Saya pengen entry gitu. Jadi udah gatel. Lewat MT4 tuh kayak nggak ada running transaction tuh kayak Kayak aneh gitu. kayak hampa gitu. Sama kayak kehilangan jati diri ya, tidak punya posisi. Kayaknya kalau nggak ada posisi kayak bukan trader. Iya. Ini pasti banyak yang ngerasain ini. Iya. Ada yang merasakan hal yang sama? Oke. Begitu masuk bootcamp scalper B1 itu awal-awal mulai memang psikologi yang utama diajarkan Betul, sama Coach kita Ervan. Di sama- situ kita kayak dicuci otak. Oh, Jadi oke. yang tadinya ekspektasi terhadap trading itu salah itu dibenerin satu Oke. persatu. Jadi puzzle-nya udah mulai lengkap. Memang waktu itu agak nemu sedikit kendala. Maksudnya kan awalnya saya ikut belajar STM dulu. Jadi antara STM dengan R7 ini ada Kayak beberapa contradicting. Iya. Ada hal yang beberapa hal yang beda, kayak betul. gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Tapi kalau sampai memahami semuanya secara utuh, sebenarnya sama aja. iya, Ya, Cuman kan cuman kan memang di kita nggak awal-awal boleh- kan perbedaannya muncul, loh kok beda gitu-gitu. Iya, Tapi iya. karena kelasnya belum selesai. Dan satu itu, Belum kedua kan selesai memang waktu beda style kan, kerangka kerjanya beda. iya benar. Kenapa saya ngerekomendasiin Coach R7 untuk ngajar scalping? Karena saya tahu beliau memang praktisi, itu yang pertama. Scalping. Yang kedua, saya kenal beliau cukup lama dan beliau beneran trader. Dan yang ketiga, saya tahu proses yang diajarkan benar. Nah, 3 hal itu yang bikin saya ngasih rekomendasi beliau untuk ngajar scalper. Karena kan ternyata Mas Fadli minta saya ngajar scalping. Aslinya saya minta, Mas Angga mau nggak ngajar scalping? Ngajar dong, soalnya request dari teman-teman untuk belajar Jadi, scalping ini banyak. permintaan scalper tuh tinggi di NFC. Ya, Mas Fadli minta saya ngajar scalping. Nah, pertanyaannya, saya ngerti nggak cara scalping? Ngerti. ya. Bisa dibilang Teorinya lebih banyak semua. ngerti dari banyak orang menurutku. Semua yang dirimu lakuin itu saya juga belajar dan saya juga paham. Cuman, saya kan nggak scalping. Saya bukan orang yang melakukannya ratusan kali. Makanya saya menganggap kayaknya saya nggak layak ngajar kalau saya nggak melakukan sesuatu ratusan kali, ribuan kali. Nah, kebetulan saya kenal R7 tuh, Coach R7 tuh dari lama. Jadi sebagai gambaran kenapa kita kasih coach, karena supaya kalau disingkat jadi CR7. Coach Supaya- R7 ya, Iya. CR7 jadi. Kalau R7 doang kan, R7 yang mana jangan-jangan R9 kan ada Ronaldo gitu. Makanya kita kasih CR7, jadi pasti Al-Nassr kan. Jadi Iya. kebetulan saya sama beliau kan mulainya tradingnya sama-sama 2012 kan, sama-sama belajar. Nah, bedanya dari awal beliau scalping, dari awal saya swing. Nah, kita sama-sama tahu dan kita juga sama-sama ngerti konsepnya. Makanya kayak kalau kita tahu ada beberapa hal yang kelihatannya beda, cuman kita kan nggak bermasalah. Kayak misalnya contoh yang kelihatan beda banget antara saya sama Coach R7. Misalnya yang pertama, misalnya saya aliran trading multi pair. Ya. Kenapa saya perlu multi pair? Karena saya seorang swing. Kalau swing cuman fokus beberapa pair, semakin kayak entry kan gitu. Semakin jarang. Itu aja. Betul. Iya. Sedangkan Coach R7 tipenya scalper, maka dia bilang fokus 1-2 pair aja, maksimal 6 lah. Di atas itu udah nggak bakal berhasil dia bilang. Itu Dia bilang beda. orang kalau multi pair nggak akan sukses dalam konteks scalper. Betul. Nah, takutnya orang karena
orang nggak ngerti Sepotong-sepotong. menelan mentah-mentah. Jadi kalau istilahnya itu ngambil konsultasi di atas panggung. Kata-kata beliau valid. Kalau dirimu scalper, trading 28 pair nggak akan berhasil. Ya. Tapi kalau konteksnya swing, trading multi pair oke, gitu. Karena kan memang apa ya? Sebenarnya dibahas di Survival the Mastery. Ya. Cuma mungkin belum belum nonton berulang-ulang kan. Ya. Di Survival itu kan saya bahas tentang filosofi itu kan, yang day trading. Seorang day trader filosofinya adalah mengambil satu atau lebih reasonable trade. Jadi goals-nya adalah yang penting reasonable, dia tidak nyari trade of the year. Dia nggak nyari setup yang bagus banget, yang penting reasonable. Which is boleh bahas gitu kan, konsep itu juga. Betul. Karena goals-nya adalah keluar masuk cepat dan rasanya nggak nginep. Ya. Sedangkan seorang swing trader filosofinya beda. Swing trader filosofinya adalah kita perlu capture longer market move untuk menjustifikasi overnight resiko overnight karena kita nginep. Plus kita perlu manage multiple trade in parallel. Jadi secara filosofi memang beda. Jadi memang kalau swing boleh punya beberapa posisi paralel dan memang tradingnya multi pair. Tapi kalau orang baru ikut kelas dan belum memahami semua itu kayak, ini coach R7 nyalain aku gitu. Atau aku nyalain dia kan gitu. Aku makanya biarin aja karena aku tahu beliau ngajarnya benar. Kayak misalnya lagi RR misalnya. Kalau buat seorang day trader karena kan dia yang penting keluar masuk reasonable trade. RR-nya nggak begitu bagus nggak apa-apa. Ya. Sedangkan kalau saya nginep kan ada resiko overnight, ada resiko gap. Kalau RR-nya nggak oke, pas kena gap nggak masuk akal. Jadi kita perlu menjustifikasi overnight race memang. Dia tidak perlu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita memandang semuanya secara utuh, Sama aja. secara kalau kita memahami semua konsepnya ya, hampir nggak ada bedanya mas. Ya. Betul ya? Tapi awal-awal mesti berat. Awal-awal berat karena belum menyelesaikan kelas sampai Betul. akhir. Karena baru lihat dari satu sisi. Tapi setelah menyelesaikan kelas B1 itu baru bisa memandang helikopter view-nya. Oh, ini swing, ini scalping, nggak bisa kita satuin. Betul. Kayak gitu. Dan Jadi seringkali kita end up entry di titik yang sama seringkali ya. Sering Walaupun pakai betul. jurus yang mungkin sedikit berbeda. Cuman memang kerangka kerjanya perlu beda itu yang perlu tahu. tapi yang saya lihat yang agak-agak mirip ada beberapa support resistance sideway itu mirip dengan UFO-nya. Betul. Karena kan sebenarnya kan kita bahas supply and demand kan. Pada akhirnya kan kita trading supply and demand, kita beli di demand, sell di supply. Pada akhirnya kan kalau teman-teman ikutin seminar saya selalu bahas cara making money cuma satu, beli di harga murah, jual di harga mahal. Kalau dia ngajarin buy low, sell high, most likely sama. Yes. Pada akhirnya kan di sana juga diajarin buy low, sell high. Ini harga murah lo mau masuk Iya. kan gitu aja kan. Betul. Kalau salah risikonya bisa diterima nggak? Gitu aja. Pada akhirnya mirip-mirip. Cuman memang karena beliau scalper, menurut saya beliau lebih layak ajar. Kenapa? Karena kan beliau tahu tuh roller coasternya, deg-degannya, apa-apa yang mungkin teman-teman hadapi. Karena Kalau memang saya kan praktisi saya dia. praktek kan, saya takutnya nggak relate kalau orang cerita saya ngalamin ini itu karena saya nggak praktek scalper. Jadi menurut saya nggak berhak ngajar karena itu. Kalau nggak jadinya dosen trading saya mas. Saya ngerti teorinya tapi kan nggak Praktek. pernah praktek nggak pernah. Profit nggak profit tapi itu nggak tahan. Karena memang beliau suka lama di depan chart, saya nggak. Nah awalnya karena itu, karena saya berangkat dari awal swing, beliau dari angkat scalper. Lanjut mas. Ya, memang ada plus minusnya. Waktu saya menjalankan trading secara swing trading dan juga scalping, kalau waktu memulai scalping memang beratnya kita harus pantengin chart, Betul. sering-sering pantengin chart. Jadi nggak bisa kita tinggalin lama-lama. Betul. Kalau waktu saya jalanin swing trading, cukup 15 menit di pagi hari, 15 menit siang, 15 menit malam, udah beres. Cukup. Tinggal pantau secara paralel aja mana yang udah nggak valid, cancel kayak gitu. Tapi kalau scalping nggak bisa kayak gitu, dia floating minus floating profit juga harus kita di depan chart. Betul. Iya. Memang ada plus minus, jadi itu saya akalin dengan melakukan scalping ketika pulang kerja, karena kan kebetulan masih aktif bekerja. Sekarang masih kerja ya? Masih. Oke, jadi sampean jam berapa biasa trading berarti? Kalau pulang kerja itu kan jam 4, jam 5 Sore. sore. Jadi saya trading mulai jam 6 sampai jam 11 malam untuk Oh, Ya, oke. karena memang disarankan sekitar itu, Yes. perlu durasi yang cukup lama di depan chart. perlu durasi yang Dan nggak pernah nginep transaksinya berarti ya? nggak pernah nginep. Nggak pernah Jam 11 tuh clear posisi pokoknya. Clear posisi. Kalaupun ada posisi yang nginep di jam 11, Sampean SL. SLTP-nya disempitin. Yes. Karena tadi ada overnight Iya. gap kan terus. Menghindari overnight. Yes. Oke. Nah,
Sampai waktu belajar bootcamp scalping, backtest nggak? Itu dia waktu belajar bootcamp scalping. Perbedaan waktu saya ikut STM VOD sama bootcamp scalping, nggak tahu kenapa waktu bootcamp scalping semua yang Coach R7 ajarkan saya turutin semua, termasuk data riset juga. Which is backtest ya? Riset ya backtest. Itu dirimu lakuin risetnya? Itu betul-betul dilakuin. Coach R7 bilang minimal 1-3 tahun saya lakuin. Betul. Minimal 3 kali berulang, karena yang pertama itu kan untuk menguji metodenya, yang kedua untuk menguji konsistensi kita. Untuk memvalidasi. Itu betul-betul saya lakuin. Dari situ saya baru tahu kalau misalnya ternyata SL beruntung juga normal-normal aja. Tetap akan balik lagi kok. Iya. Dan dengan data riset itu yang kalau orang bilang backtest tadi, kita semakin menambah kepercayaan diri kita, Semakin confidence ketika kita menghadapi SL beruntun, kita istilahnya bisa kembali ke kitab kita sendiri. Oh, kita ternyata wajar kok adanya SL beruntun kayak gitu. Jadi kita tetap aja trading dengan metode yang sama. Which is sudah kita ucapkan berkali-kali sebenarnya. Waktu itu belum nurut. Jadi ini satu hal yang juga perlu teman-teman tahu ya. Kadang-kadang orang itu menganggap aku sukses gara-gara ikut kelas A. Ya. Padahal sebenarnya kita sukses itu karena kita lebih utuh secara puzzle. Ya, betul. Jadi karena Anda lebih dewasa. Bukan berarti kelasnya Coach R7 juga bagus. Menurutku sih, kalau teman-teman mau belajar scalping, yang menurutku kelas terbaik yang ngajarin scalping ya bootcamp scalping. Bootcamp scalping. Setuju. Jadi aku nggak lebay kalau aku bilang. Kalau sampean mau jadi scalper ya the best class di Indonesia yang aku tahu ngajar scalping ya bootcamp scalpingnya R7. Ya, benar. Kalau scalping. Kalau swing ya salah alamat kan gitu. Kalau swing mungkin teman-teman belajar di Forex WDA karena memang saya tipenya swing. Karena memang ada beberapa filosofi yang berbeda, tapi secara dalam banyak hal kita ngomongin hal yang sama ya, kalau diperhatiin. Nah, kenapa ketika Mas ikut bootcamp scalping, Mas bisa sampai bisa lulus My Forex sama lulus FTMO? Karena pertama, Mas memang ngerjain PR-nya lebih dewasa. Karena kan sebenarnya yang orang nggak tahu ya, untuk sukses itu kan kita perlu rounded, Mas. Ibaratnya gini, ini kan sumber air di sini, Mas. Ini dompet kita nih. Kan kita mau mindahin air dari sumber air ke dompet kita. Sepakat ya? Iya. Nah, dari air ke dompet kita kan kita perlu bikin selang. Kita perlu nyusun selang atau bridge untuk air ini mengalir ke wadah kita dari sumber air. Nah, untuk nyusun selang itu, artinya semua batu batanya itu harus utuh sampai ke sana, Mas. Kalau kita main trading ya berarti sama harus punya teknikalnya, punya skilloginya, punya mindset yang benar, sudah backtest, sudah riset, punya percaya diri, maka teman bisa making money. Nah, problemnya adalah kadang-kadang ketika kita di kelas pertama batu-batanya lengkap, Mas. Ketika kelas pertama, batu-batamu belum lengkap, bukan berarti kelas itu jelek ya. Misalnya tadi kan teman ikut kelasnya astronaci, tapi waktu itu teman loss. Itu bukan berarti kelasnya jelek, enggak. Poinnya adalah karena sampean batu batanya belum lengkap. Kalau sampean batu batanya udah lengkap terus ikut kelasnya beli dividi astronaci, aku yakin tetap profit. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Kebetulan itu pas pertama sampean beli. Kalau misalnya nih, sekarang sampean dengan semua nulis semua hari ini, sampean beli DVD-nya astronaci terus dipraktekkan, aku yakin sih masih profit. Dengan metode yang sama. Yes kan? Jadi bukan salah kelasnya. Seringkali kita ini sebenarnya belum rounded secara orang sehingga kita belum profit, banyak orang nyalain kelasnya. Karena aku yakin yang diajarkan di DVD-nya itu adalah ilmu pengetahuan yang baik juga. Yang baik dan sudah terbukti dipraktekin banyak orang dan making money juga. Kan nggak mungkin dia naruh sesuatu yang ngaco kan di dalam situ. Jadi fakta dirimu beli DVD itu dan nggak profit sebenarnya bukan karena kelasnya nggak bagus, cuman karena misalkan memang batu batanya di sini sama punya batu bata satu nih, di sini ada batu bata, tapi di tengah bolong. Jadi airnya lewat, nggak sampai ke wadahmu. Karena untuk bisa jadi trader yang sukses, dirimu perlu utuh dari ujung ke ujung. Faktanya sampai ikut survival mastery juga belum profit ya? Belum. Karena apa? Karena belum mau tes, masih bandel. Belum dihajar sama kehidupan sampai jadi belum turun kan? Iya, belum digambar sama kehidupan dan akhirnya begitu ikut bootcamp scalper sampai nurut, batu batanya utuh secara pipa paralonnya tersambung dengan sempurna sampai ke ujung, makanya sampean bisa making money.
Makanya saya selalu bilang, saya hari ini pakai sistem trading apapun profit aja. Setuju. Karena saya secara tadi batu bata udah utuh sampai ke ujung. Jadi itu buat teman-teman ya. Teman-teman mungkin teman-teman ikut kelas A, ikut kelas B, terus ada yang susah, ada yang enggak. Mostly bukan salah kelasnya. Yes. Ya walaupun ada kelas-kelas yang memang nggak jelas sih. Memang ngaco. Ada Beberapa kelas yang nggak jelas. Tapi menurut saya kebanyakan kelas di luar sana bagus, mostly. Itu yang pertama. Fakta yang kedua memang ada banyak orang yang memang di bawah rata-rata kan. Ada orang yang memang butuh waktu lebih lama. Tapi secara umum kalau kita sukses apa enggak tuh karena kita udah rounded. Itu terjadi di semua bidang sih sebenarnya. Kayak misalnya orang, saya belajar Facebook Ads gitu. Saya ikut kelas Facebook Ads-nya si A. Terus dia bilang, saya ikut kelas Facebook Ads-nya, dia boncos. Terus dia nyalain kelas Facebook Ads-nya. Padahal apakah salah Facebook Ads-nya? Padahal enggak. Untuk sukses kan bukan hanya Facebook Ads, sama harus ngerti copywriting, harus ngerti cara bikin landing page, harus ngerti sales proses yang benar, harus punya follow up. Gitu. Banyak variabel-variabel. Betul. Ya. Jadi secara aku tadi bilang, secara batu bata itu harus tersusun dengan sempurna supaya ini pindah ke sini. Iya. Problemnya ada orang kayak saya misalnya, saya ikut kelas Facebook Ads yang sama, tapi kan saya sebelumnya udah ngerti copywriting, saya udah ngerti begitu kelas Facebook Ads itu jadi bata terakhir yang saya pasang akhirnya sukses. Tapi ada orang yang dimana Facebook Ads tadi adalah bata pertamanya dia masih butuh banyak bata yang lain yang akhirnya nggak sukses gitu. Jadi itu penting buat teman-teman. Jadi ini bukan bilang bahwasannya sebuah kelas lain ini lebih baik benar atau salah lebih ya. baik dari kelas lain. Pada akhirnya kalau teman-teman memang niatnya mau belajar dari kelas jelek pun kita bisa belajar sesuatu. Jadi poinnya tetap di kita sih, Cuma beda sih Mas Angga, maksudnya yang saya belajar dari buku ini nggak ada di kelas lainnya. Nggak ada di kelas-kelas yang lain, apalagi di YouTube. Ya itu kan kebetulan memang kelasnya memang sangat bagus, aku sepakat. Karena saya ingat apa yang diajarkan oleh Pak Stefan. Kalau cuma belajar teknikal, sehari 2 hari kelar. Betul. Buku dijual banyak, harganya murah. Betul. Tapi yang paling penting dalam trading itu kan dalam segitiga komposisi teknikal itu porsi paling terkecil. Tapi yang utama itu psikologi dan kedua manajemen. Yes. Di psikologi itu yang nggak didapatkan, belum saya dapatkan di sebelum kelas-kelas sebelumnya, maksudnya mindset yang baik yang benar seperti apa dan bagaimana cara pandang scalper untuk melihat trading itu sendiri secara keseluruhan. Jadi psikologi tentang bagaimana menjadi seorang scalper yang benar. Yeah. Menurutmu kalau orang punya ilmu psikologi mindset scalper yang benar, diganti tekniknya masih profit nggak? Masih. Yes. Nah, Saya yakin itu masih, kata kuncinya. Itu yang dimaksud kuncinya dari itu tadi. Ya. Betul kan? Psikologi tadi. Begitu batamu udah lurus sampai ujung kita udah nggak khawatir mas. Betul. Tapi kan memang ada teknik yang bisa making more money dibanding yang lain, tapi secara umum teknik trading ya cocok-cocokan aja sih. Kita perlu sadar itu bahwasanya ada jutaan cara untuk making money di forex selama kita udah siap. Jadi tugas kita ya tetap menuhin batu bata tadi. Nah, kita sebisa mungkin mensuplai sebanyak mungkin batu bata karena kita tahu kalau kita cuman sombong-sombongan teknikal segala macam teknik, ya pada akhirnya gitu-gitu aja kok. Dan porsinya kecil banget, benar tadi. Betul, porsinya kecil ya. Iya. Kalau sampean ngikutin bootcamp scalper, hampir sebagian yang sampean tahu tentang area apa, mostly nggak banyak perbedaan dengan yang di sini kan. Bedanya apa? Bedanya yang ngajar praktisi. Kalau yang ngajar praktisi, yang nggak ada di Google ilmunya. Kalau pasarnya beda semua. Hanya ada di kepala coach R7 ini. Betul. Jadi kelas backtesting dengan data riset pun memang ada perbedaan juga cara pandang tadi. Kalau data riset saya belajar bisa dengan data riset itu saya bisa tahu dengan modal berapa, kapan jadi berapa kayak gitu. Sebenarnya caranya sama, tinggal dimasukin aja dari Excel. Cuma saya nggak ngajarin. Ya my bad itu. Saya nggak ngajar tentang bagaimana membangun portofolio kita dengan data yang kita punya dimasukin angka berapa jadi berapa. Which is itu aku nggak ngajar ya. Iya. Betul. Menarik. Walaupun datanya ada sebenarnya, ada. Cuman nggak ngasih improvisasi kita aja. Betul, kalau orang yang improvisasi dia tinggal masukin aja sendiri. Betul. Cuman aku nggak ngajarin kalau saya harus juga ngajarin. Betul. Masuk akal. Nah, setelah B1 terjadi, dirimu udah ikutan gitu, abis itu actionmu pertama apa? Actionmu pertama, saya masih sibuk dengan kegiatan kantor kebetulan kan. Itu November 2022 kan? Iya. Iya. Masih aktif sebagai PNS kan. Oke. Di di daerah Kabupaten Biren. Mulai ikut lagi batch 2. Resit ke batch 2 itu awal tahun tuh 2023 udah. Karena saya udah tahu teknikalnya yang diajarkan, tapi saya tetap masih butuh psikologinya tadi. Betul. Dan di batch 2
dengan base 3 sekalipun Tetap saya tetap beda. dapat insight yang baru Betul. untuk psikologi tadi. Batch 2 ikut, batch 3 ikut lagi. Batch 3 ikut Betul. lagi. Oke. Dan itu penting. Dan Benar, setelah benar. base 3 itu saya merasa psikologi udah matang, udah mantap. Baru saya langkah pertama yang saya lakukan saya buka trading dengan akun kecil. Oke. Dengan akun kecil, terus saya trading, ternyata lumayan juga nih, mulai ada Pertumbuhan. Oke. di situ. Terus Ngalamin SL beruntun nggak ketika kalau pakai? Excel beruntun, Ya. tapi bedanya di situ biasa aja. Excel beruntun mau enggak itu kan bagian dari resiko ya Betul. gitu. Karena udah punya- tahu kan coach R7 juga SL beruntun Iya. kan. Ya, dan udah ngeliat sendiri data risetnya. Benar. Karena saya kan riset sendiri itu Ya. bedanya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, backtest itu bukan data riset ataupun backtest itu bukan buat saya. Maksudnya kan bukan, saya sering bilang ke teman-teman, backtest itu bukan untuk menguji strategi ini profit atau enggak. Kan. Karena kita tahu strateginya profit. Ya. Backtest itu untuk meningkatkan keyakinanmu sendiri terhadap dirimu Ya, sendiri kan gitu. betul. 50% kita udah siap perang kalau ada Punya data data riset itu. sendiri. Betul. Artinya data riset yang sampai tarik sendiri garisnya Iya. kan, sehingga pede. Betul. Karena kalau misalnya kita trading tanpa backtest atau data riset itu, kita sama aja kayak jalan di suatu tempat tapi kita nggak tahu arah mau kemana. Betul. Kalau misalnya kita temu batu sandungan, Ya. karena nggak punya arah tadi, kita pasti nyerah. Nggak tahu tujuannya masih jauh atau udah deket gitu. Iya. Jadi Ekspektasi tadi. itu teman-teman perlu tahu, walaupun beliau lulus STMO tetap SL beruntun. Gitu. Sama aja. Kampus hari kampus ya kampus aja kan ya. Minggu kemarin aja dengan teknik yang sama, saya mengalami drawdown juga, tapi nggak ada masalah karena saya tahu dalam jangka panjang itu tetap akan profit juga. pada akhirnya. yes. Dan setelah base 3 selesai, saya memberanikan diri untuk challenge diri saya sendiri pada prop firm. Karena sebelumnya kan saya lihat Nonton Kodeni ya. nonton Kodeni. Ya, Kodeni yang di bertiga YouTube sama saya. Mas Angga dan Mas Fadli. Lulus Apa FTMO ini gitu, prop firm Kodeni. lulus Iya. funding talent. Tapi Funding yang dia lulus FTMO. Yes. Oh, Yes. Cuman dia nge-share-nya funding talent. Mm-hmm. Tapi lulusnya FTMO beliau. Betul. Yang di YouTube kita. Memang yang diajarin sama Kodeni itu dengan UFO tadi ya, dengan UFO dan compounding asimetris. Ya. Cuman kalau saya ikutan FTMO Proform itu dengan my first fund dengan metode scalping. Betul. Yes. Dari RC. Aku juga nggak pakai asymmetric compounding. Bukan berarti benar atau salah sebenarnya. Aku nggak. Iya. Nggak terbiasa aja. Dengan cara coach R7 ngajar di bootcamp Betul. scalper, dirimu praktekin di Praktekin di akun itu. Mm-mm. Oke. Terus? Terus banyak teman-teman Yes, yang ya. nanya kan, Mas, maksudnya itu intinya mereka yang tanya itu alumni bootcamp juga. Oh, oke. Mereka rata-rata Mas ini saya kok masih los kayak gitu, akhirnya nggak jarang yang cari teknik lain. Saya bilang, waduh itu masalah utamanya bukan di teknik, justru kalau kita nyari teknik lagi nggak ada yang beli di real teknik. Betul. Artinya ada orang yang ikut kelas yang sama-sama ikut bootcamp scalper dan dia masih loss. Masih stagnan, dan ketika loss dia nyari-nyari lagi Betul. sangat Padahal sayang. sebenarnya kan kita udah bahas tadi, karena sebenarnya bootcamp scalper atau teknik cuma salah satu batu bata Salah satu dari aja. semua batu bata yang sampean butuhkan untuk mindahin air dari sini ke sini tadi, Iya betul. untuk bikin paralonnya pipanya tadi kan. Akhirnya kembali kepada diri kita sendiri nantinya. Yes. Nah itu buat teman-teman yang mau ganti teknik segeralah bertobat ya. Bisa jadi kesalahan bukan pada teknik Anda ya. Iya, makanya saya bilang kalau udah di level kayak kita kayak gini, kita udah jarang lah debat masalah teknik. Iya. Pakai teknik ini, teknik itu, kita sama-sama tahu kok. Hampir semua teknik kita bisa making money, karena teknik apapun tetap ada market yang nggak cocok, ada kondisi market yang cocok, betul kan? Yes. Betul. Yang membedakan pemula sama enggak kan dia tahu mana market yang dia mau, mana market yang dia Iya. nggak mau sebenarnya. Setuju. Kayak semua market ada musuhnya lah. Kalau saya misalnya Mas Aga pakai teknik A nih, dipaksa pakai satu teknik khusus. Saya tahu oh, teknik ini cocoknya di kondisi market kayak gini. Pas kayak gini ya saya nggak ambil. Kan? Iya. Jadi sebenarnya kan akan ada tetap semua teknik ada titik butanya lah menurut saya. Betul. Nah, Setuju Mas. Itu dirimu lolos itu di percobaan pertama? Percobaan pertama langsung lolos karena sebelum masuk ke Proform udah tentunya latihan di saya akun sendiri ya. latihan di akun sendiri pertama, dan yang kedua pendekatan saya lain, maksudnya tetap dengan data riset tapi kan kalau di Proform itu kan agak tricky ya. Rule-nya padatnya. Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Ya. Proform itu seperti apa? Terus seleksinya apa yang dinilai apa?
Jadi kalau yang saya ikuti contohnya FTMO dulu deh. FTMO. FTMO itu FTMO itu bayarnya berapa? Bayarnya tuh dia ada paling kecil $10.000 challenge dengan pembayaran $170. Oke. Sama ikut yang mana? Saya ikut $10.000 dulu. Oke, berarti sama bayar $170. Terus habis itu Habis itu ada yang $100.000 challenge, pembayarannya $599. sama ikut yang 100.000 juga. enggak? Tapi Sudah ikut? Udah ikut. Ini lagi dalam proses. Oh, oke. Tapi yang udah lolos yang 10.000. Udah lolos yang Oke. 10.000. Nah, itu 10.000 itu gimana? Setelah Saman bayar 170 ngapain? Setelah bayar 170, pembayarnya bisa melalui kredit card. Terus, tentu dengan data riset yang sama, saya ngelihat rule-nya. Dia ada beberapa aturan yang nggak boleh drawdown, daily drawdown harian 5%. 5%. Drawdown harian harus di bawah 5%. Harus di bawah 5%. Ya. Oke, yang pertama. Terus yang kedua? Maksimal total drawdown nggak boleh di bawah 10%. Maksimal total drawdown di bawah 10. Di bawah 10%. Berarti maksimal 10. Maksimal 10. Harian maksimal 5, total maksimal 10. Biasanya kan boleh hari ini loss 2%, besok Ya. 2%, 2%, begitu 10% tetap di kick ya. Tetap di kick. Atau sehari loss 5% di kick. Ya. Oke. Oke. Kalau misalnya melanggar aturan itu, uang pendaftaran hangus. Oke. 170 tadi, oke. Hangus. Terus Terus bisa coba lagi nggak? bisa coba lagi bayar full lagi. Oh, Dan oke. 170 lagi. Oke, berarti tadi drawdown sama apa lagi? Drawdown maksimal drawdown. Terus nggak boleh trading saat news. Dilarang trading saat news. Dilarang. Berarti supaya dia tahu kita nggak hoki aja, Ya. kebetulan benar kan? Iya, iya, iya. Yang keempat nggak boleh trading over trade. Nggak boleh nginap. Nggak boleh nginap. Makanya sampean nggak cocok kalau pakai Nggak cocok. rule-nya STM. Dengan rule STM. Karena rule STM mostly kita nginap. Karena Iya. rule STM kan memang tadi swing kan swing. Harus. kita perlu capture longer market move untuk menjustify overnight Iya. risk. Ya. Ada beberapa alumni STM yang lolos FTMO, Ya. tapi pakai rule-nya STM tapi dengan sedikit modifikasi. Iya. Ada banyak tadi kita teman kita tadi, beliau sekarang udah sebulan udah 40 jutaan gitu dari pegang Akun-akun Profirm juga. Profirm, ya. Profirm juga, beliau selalu Profirm. Ada banyak banget alumniku yang lulus Profirm dan pakai rule-nya STM tapi sebenarnya kan bukan masalah rule tadi Mas. Begitu sampai udah matang, sampai bisa modifikasi sendiri kok rule Bisa, apapun. betul. Betul kan? Iya. Yang terakhir nggak boleh over long weekend. Oke, nggak boleh. Oke. Ya, nginep. Ya, nginep juga aja nggak boleh apalagi weekend. Nah, Itu aja target rulesnya. profitnya berapa? Ya, 10% di phase pertama. Phase pertama 10%. Ya. Jadi secara umum sampean harus making profit 10% di bulan pertama ya? Di phase pertama. Phase pertama itu 1 bulan? Berapa lama? Dulu 1 bulan, sekarang unlimited. Oh, asal berarti tembus 10% aja lulus. Ya. lulus, tembus 10% Tapi tanpa kalau dodol cepet? harian. Kurang dari seminggu tembus 10%? Minimal trading day 4 hari. Oh, 4 Sampai hari. berapa hari lolos? Di phase pertama 10 hari, phase kedua 5 hari. Oh, 2 Phase phase. kedua tuh gimana? Rule-nya phase Phase kedua. kedua sama kayak phase pertama, cuma target profit diturunin jadi 5%. Itu Oke. phase verification. Oh, oke, jadi phase 1 sampean perlu profit 10% Ya. dengan tidak Minimal boleh 4 dodol hari. tadi, Dodol. nggak boleh nginep segala macam. Abis itu setelah lolos sampean tahap 2. Tahap 2. Target profit 5%. Nggak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu juga. Itu yang tradingin balance 10.000 tapi dikasih sama dia. 10.000. Oh, oke. Tapi demo ya. Demo. Ya. Mm. Setelah lulus fase 1 challenge sama fase 2 verification, baru kita dikasih akun funding live-nya. Jadi live account-nya baru didapat setelah fase 2 lulus. Dalam Oke. fase 2 lulus. Habis itu? I see. Habis itu nggak ada lagi ketentuan target profit berapa persen pun boleh. Profit 1% boleh tapi aja, dodolnya tetap berlaku. drawdown tetap berlaku. Berarti Yang kalau 5% dan 10% tadi? Ya. Oh, oke. nginep tetap nggak boleh. Nginep tetap nggak boleh untuk aku. Nah ini ada 2. Kalau di FTMO ini, kalau ada FTMO normal sama FTMO swing akun. Oh, ada swing Oh. Jadi rupanya dia udah kayaknya mode baru ya. Udah mengcover swing trader ya? Swing trader. Jadi Oke. Tapi verifikasinya nggak bisa swing dong. verifikasi harus di awal, harus ada swing. Oh, kalau swing boleh daftar swing di awal. Boleh Oh, berarti daftar bisa swing. aja ya. Oh, bisa oke. jadi Bisa jadi yang lolos yang bisa swing. jadi alumni kita ada yang pakai swing. Iya. Oke. Paham. Baru tahu aku. Aku juga nggak ngikutin. Ya. Oke, terus. Cuman Tapi sampai ngambil scalping ya? ngambilan sekarang. Ya. Yang bukan swing maksudnya. Iya. Dia nggak bilang scalping tapi yang bukan swing. Oke. Karena dia kan ada mode normal, ada mode agresif juga. Oke. Kalau agresif dia total daily drawdown-nya 10%. Berarti sampai sekarang udah tradingin 10.000 yang live-nya berarti. Ya, udah. Nah, itu sharing profitnya berapa? Sharing profitnya tuh 80%. 80% trader, 20% prop firm, berapa minggu sekali oleh WD? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sudah lewat sebulan? Belum. Belum, Nanti ya? tanggal 21 September. Oke. Tapi pada akhirnya berarti kita sama-sama tahu kalau sampean lolos berarti sampean bisa dipastikan
nggak punya drawdown yang ngeri kan Iya. berarti ya. Oke. Karena gini Mas Angga, saya agak istilahnya ngeramu sendiri maksudnya. Iya. Kalau misalnya kita anggapnya jangan modal $10.000. Iya. Tapi kan udah nggak punya target profit, jadi saya mulai ngecilin lot ya kalau udah lolos. Kita anggap aja kalau dana yang kita kelola itu adalah $1.000 total maksimal drawdown tadi. Jadi kalau kita punya mindset ke situ, kita punya pikiran gimana caranya supaya $1.000 itu nggak habis. Berarti kita nggak akan pernah didiskualifikasi kayak gitu. Toh sampean cuma perlu profit sedikit, yang penting profit dan dapatnya 80% anyway kan gitu. Cocok. Dan dirimu udah lulus di 2 tempat. Nah, yang kedua setelah FTMO sampai daftar My Forex Fund. My Forex Fund ada perbedaan nggak? Perbedaannya lebih mudah. Lebih Bayarnya berapa? lebih dari bayarnya lebih murah juga. Berapa itu? Dia ada yang challenge $5.000 cuma $39. Sampai ngambil ya? Saya ngambil yang $10.000 $89. $89. Sama juga sekali coba langsung lolos. Coba langsung lolos. Syaratnya sama drawdown. Sama drawdownnya, tapi maksimal total drawdownnya beda, dia 12% lebih tinggi. Oke. Which is nggak ngaruh 12%. Lebih maksimal total ditoleransi. drawdown 12%. Tapi target profit di phase pertama lebih kecil, cuma 8%. Oke. Phase kedua? 5%. Oh sama. Sharing profitnya? Sharing profitnya cuma 75%. Lebih kecil. Ya. Oke, tapi nggak ada target profit juga? Nggak, target profitnya kalau udah akun live dapat nggak ada lagi. Nggak ada, berarti kalau bisa dibayangkan berarti kurang lebih secara tanda kutip sekarang sampean pegang dana investor $20.000 gampangnya gitu ya. $20.000 kalau profit sampean dikasih 80%, kalau loss nggak perlu ganti. Tapi kalau sampean drawdownnya lebih dari 10 atau tadi 5%, di kick. Itu ngulang lagi atau gimana? Kalau misalnya udah lolos sampai live account, di kick boleh ngulang lagi dengan bayar cuma 10% dari harga yang asli. Berarti $17 bayarnya? Cuma $17. Oke. FTMO, kalau yang MyFor kan belum tahu? Atau sama? Sama juga. 10% juga? $89. 8,9. Menarik. Wah. Nah ini juga Nanti dapat sertifikatnya. Dapat sertifikat. Aku lihat sertifikatnya. Iya. Aku dikasih Mas Angga lebih tepatnya. Aku lihat historiknya Coach R7. Iya. Dia bilang, selamat Mas Priyotama, ini terlepas dari, ini bukan karena gurunya siapa, tapi beliau bilang gitu ya, karena murni kerja keras Mas Priyotama. Karena memang Coach R7 yang selalu saya lapor untuk perkembangan akun trading saya. Nah, aku tahu sih sampai sering DM-an sama dia. Iya. Sering ngasih data riset banyak banget ke dia, aku juga tahu. Dia laporan sama aku. Enggak laporan sih, bercanda. Maksudnya kita kan ngobrol lah. Sering sharing ya. Dan menurut saya dari semua hal yang paling penting itu, Mas, aku selalu bilang sama Mas Rio dan sama teman-teman, apa sih kriteria coach yang sukses? Coach yang sukses itu menurutku yang muridnya sukses. Ya. Karena menurut saya coach yang berhasil adalah yang muridnya berhasil. Fakta dia hebat nggak penting menurut saya. Kayak saya pernah bahas, banyak orang kan suka habis lagi punya. Suka salah naruh apa hal yang penting gitu loh, Mas. Kayak misalnya ada orang yang kerjanya flexing untuk jualan kelas. Menurut saya fakta dia flexing jualan kelas nggak bikin kelasnya jadi jelek. Ya. Kelasnya belum tentu loh. Kalau dia flexing terus kelasnya pasti nipu, belum tentu. Bisa jadi dia flexing dan kelasnya bagus. Jadi juga. Bisa jadi dia nggak flexing, kelasnya bagus. Bisa jadi dia flexing kelasnya jelek, bisa jadi nggak flexing kelasnya jelek. Karena nggak penting fakta dia flexing atau nggak ada hubungannya. Betul. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman pengen belajar trading, bagi teman-teman yang baru banget pengen belajar trading, step pertama saran saya adalah lihat free kontennya, Mas. Kan semua orang punya YouTube sekarang. Gratis. Nah setelah lihat free kontennya, teman-teman terus tes dan ukur. Makanya saya selalu bilang baik tes dulu yang which is semua orang malas nggak tahu. Riset kan sangat membosankan, Mas. Sangat membosankan. Ya. Faktanya dirimu juga di awal kan malas riset kan? Baru mau secara natural. Iya. Setelah itu tuh. Nah, setelah kita riset, setelah kita tes ternyata sistemnya terbukti making money, ya praktekin. Fakta gurunya ngapain nggak penting. Mau gurunya mafia, mau gurunya penipu, gurunya flexing, gurunya nggak trading, nggak penting menurut saya. Kalau misalnya kita bilang, ternyata Mas Coach R7 tidak trading, dia cuma ngajar doang, kan nggak penting juga kan sampean. Faktanya apa yang beliau ajarkan, sampean praktekkan, dapat 2 sertifikat FTMO kan gitu. Walaupun course itu juga nggak akan mau ngambil kredit sih. Beliau orangnya nggak akan mau ngambil kredit. Fakta Mas Rio berhasil karena Mas Rio melakukan apa yang diperlukan untuk berhasil. Betul. Karena faktanya banyak orang yang ikut kelas yang sama, di angkatan yang sama, gurunya sama, ada yang sukses, ada yang enggak, betul ya? Sama, karena ada orang ikut kelasku, ada yang berhasil, ada yang enggak. Betul.
Ya faktanya Mas ikut STM juga waktu itu belum berhasil making money kan. Nah, jadi sebenarnya bukan tentang kelasnya sih, tentang orangnya. Kalau kita memang ngerjain PR-nya ya itu yang pertama. Yang kedua tadi, teman-teman ingetin cerita batu bata saya tadi. Kalau teman-teman udah matang, udah kayak Mas Rio ini, misalnya dia tiba-tiba pengen belajar teknik apapun, aku yakin setelah dia tahu tekniknya, yang sebelah kan apa? Riset dong. Riset pasti. Setelah riset kan tahu, oh market kayak gini nggak cocok sama teknik ini. Nggak akan saya lakuin. Betul. Jadi sebenarnya bukan soal tekniknya kan. Sampai hari ini Mas sampai sekali ini harus follow trend, pasti bisa profit kan? Hari ini dilarang follow trend harus counter trend juga pasti ngerti karena kita udah ngerti itu. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar ngelakuin PR kita jarang lah nyalain guru. Karena pada akhirnya juga ya tetap ada yang susah ada yang enggak sih. Cuman seperti yang saya bilang tadi, aku bisa dengan sangat confidence bilang kalau teman-teman pengen jadi seorang scalper dan teman-teman belajar scalper dari praktisi, ya bootcamp scalping sih. Aku bahkan merasa nggak layak ngajar scalping karena aku nggak praktek. Walaupun aku mungkin ngerti scalping dibanding banyak orang, aku juga cukup ngerti. Cuman aku karena nggak praktek, menurut aku nggak layak. Karena kan nggak bisa ngomong segalak dia. Iya. Itu galak ya? Galak gue. Kayak dicuci otak kita. Bos. Tapi kan orang berani ngomong gitu karena praktek, Mas. Kalau nggak akan berani ngomong kayak gitu. Karena melihat kenyataannya bukan cuma teori. Betul. Jadi itu sih. Yes. Dan menurut saya itu. Jadi kenapa saya pengen ngangkat teman-teman? Karena saya itu pro jualan, Mas. Saya itu tidak anti jualan. Jadi menurut saya jualan tuh boleh dan bagus karena cara apa ya? Cara orang merubah hidup orang lain ya salah satunya dengan cara jualan. Apapun ya, misalnya saya punya skincare yang bagus kan untuk merubah orang yang tadi kulitnya kusam jadi glowing kan dengan menjual. Kalau saya nggak menjual ke dia nggak punya peluang untuk kesempatan glowing, itu kan gitu ya. Betul. Kalau saya mau bantu orang yang sakit kritis misalnya, saya punya produknya dengan cara menjual. Dengan kata lain, kalau kita pengen bantu orang lain untuk jadi trader yang lebih baik, ya kita perlu menjual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar dari Russell. Kalau dirimu pengen mengimpact hidup orang, dirimu perlu menjual dengan harga yang lumayan. Karena kalau enggak, orang nggak akan praktek. Karena who pays, pay attention. Orang yang bayar itu pay attention. Karena pada dasarnya, kayak Mas Rio ini, yang bikin dia berhasil kan karena dia praktek. Ya, betul. Bukan karena kelasnya bagus, fakta kelasnya bagus, kita sepakat nih kelasnya bagus. Tapi ya, kelas bagus ini nggak bisa bikin samain profit loh, Mas. Kalau kelas bagus tapi kita nggak praktek, nggak ada gunanya kan? Besar. Nggak ada gunanya. Makanya saya itu pro jualan. Yang bikin beliau praktek karena memang udah bayar. Masa nggak dipraktekin kan gitu. Betul. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin ilmu ya pada akhirnya sama aja. Kalau teman-teman belajar di YouTube, teman-teman nonton YouTube-nya Sam Saidan. Setelah ditonton semua, yang ngajarin mirip-mirip sama yang kita ajarkan, mirip-mirip sama yang Coach Ertujo ajarkan. Wong kita juga belajar dari orang lain juga kan. Kita juga bukan lahir terus jago trading. Semua yang saya ajarkan itu saya belajar dari orang juga, saya jiplak juga kan, sama aja. Tugas kita kan cuman mengcopy sistem trading yang sudah terbukti profit. Nah, tinggal tugas kita tadi menuhin batu batanya kan gitu. Untuk bisa profit ya kita perlu punya psikologi yang matang, kita perlu punya percaya diri yang matang, kita perlu punya data riset, kita perlu ngelupi backtesting. Kalau udah ada semua, batu batanya udah tersambung ya akhirnya pasti akan pindah gitu. Memang sih itu yang saya rasakan ketika ikut bootcamp itu. Jadi semua kelas-kelas yang pernah saya ikuti itu secara nggak langsung sedikit demi sedikit membuat saya siap mental untuk mengikuti bootcamp tadi. Jadi ketika saya mengikuti bootcamp itu, mental saya memang udah siap untuk menerima semua ilmu yang betul. Karena sampai mungkin belajar dari beberapa kelas sebelumnya, yang kelas sebelumnya juga membangun fondasi untuk menuju sana. Fondasinya memang betul. Kalau bootcamp itu kelas pertamamu belum tentu juga dirimu. Yes, setuju. Bisa jadi sukses juga kan? Bisa jadi sukses, belum tentu juga. Tapi kan pada akhirnya kan memang bukan di kelasnya, betul juga. Jadi apapun yang sampean pelajari sebelum ini kan jadi fondasi. Ketika ketemu di sini, jadi lengkap nih. Tak ketemu puzzle-nya. Udah siap mentalnya untuk menerima ilmu baru. Betul. Itu juga yang saya rasain, Mas. Waktu aku kelas ikut belajar tentang UFO dulu di tempat akademi saya belajar. Kenapa saya pas pertama kali saya pakai UFO saya langsung mulus? Karena sebelumnya saya udah ikut banyak hal, fondasinya, psikologinya, semuanya udah terasa. Begitu ketemu di sini cuman begini ini udah jalan. Jadi udah ketemu. Jadi dan banyak juga teman-teman seangkatan saya ikut kelas yang sama dan sampai hari ini masih puyeng, masih cari teknik. Betul. Bukan soal teknik. Masih cari teknik. Iya, maksudnya kan kelas yang sama nih tadi, bootcamp scalping bikin sampean bisa berhasil, tapi ada banyak orang yang sama ikut kelas yang sama, cuman mungkin nggak berhasil juga. Ada orang yang ikut kelasku terus berhasil, tapi aku yakin banyak juga yang belum berhasil. Ya, dan makanya balik lagi ke orangnya. Tapi tetap dua level sih, Mas. Kita perlu ngelakuin PR, tapi di sisi lain ya kita tetap perlu punya petanya sih. Kalau mau lebih cepat ya.
Kalau Mas Rio-nya bagus, mau riset, mau ngapain, tanpa ikut bootcamp scalping pun aku yakin tetap bisa profit. Tetap bisa. Tapi mungkin nanti agak lama ya. Karena nggak step by step tadi. Betul, sampean nggak tahu petanya kan. Nggak tahu peta. Tapi ketika sampean punya petanya, sampean juga harus punya, istilahnya itu ada dua. Ini minjem dari kata-kata kode ini. Jadi kita tuh perlu punya building block-nya, sama perlu punya petanya. Sampean tahu Lego? Iya. Lego itu sampean perlu punya dua-duanya. Sampean perlu punya Legonya yang banyak, sama perlu Buku panduan. buku panduan untuk bikin Lego. Itu cara paling mudah bikin Lego. Sampean punya buku panduannya, nggak punya Legonya bisa bikin nggak? Sama aja. Nggak bisa, toh? Nggak bisa. Tapi kalau punya building block-nya, sampean punya waktu yang dibutuhkan, semuanya punya, tapi nggak ada panduannya, bisa nggak bikin? Bisa Tapi ya mungkin lama banget. Iya. Jadi menurut saya kita perlu dua-duanya. Satu, kita perlu kelas yang sangat bagus, yang memang diajar sama praktisi, yang memang ngerti bagaimana mentransfer ilmunya. Ini penting juga nih. Nggak semua orang yang jago trading bisa transfer ilmu kan? Betul. Nah, itu penting. Makanya saya selalu kasih contoh, pelatih itu ada 3 tipe, Mas. Ada tipe Zinedine Zidane, aku bilang kan. Zinedine Zidane ini dia pemain terbaik dunia, juara liga juga, macam-macam. Dan ketika dia ngelatih, tim yang dilatihnya juga juara terus. Dia ngelatih Real Madrid waktu itu kan. Tapi ada tipe Maradona, juara dunia, one man cavalry, ditaruh di klub kecil, ngebut klubnya. Pokoknya dia sakti lah. Tapi ketika dia ngelatih, klub yang dilatih nggak terlalu sukses. Tapi ada juga orang yang kayak Jose Mourinho yang mungkin sebelumnya bahkan mungkin bukan pemain bola profesional. Nggak kenal. Tapi ketika ngelatih, Bagus. timnya bagus. Nah, makanya yang paling penting buat kita as a student adalah pelatih yang sukses itu yang muridnya berhasil. Jadi menurut saya Coach R7 menurut saya termasuk pelatih yang sukses karena dia bisa bantu Mas Rio berhasil. Kalau fakta dia tradingnya profit terus kan nggak ada untungnya buat kita, kenapa ya Mas? Kan kita mau belajar. Walaupun saya yakin dia nggak akan mau terima kredit. Coach R7 pasti akan bilang bukan karena saya, ini karena Mas Rio aja kerja. Dan memang benar, ada benarnya. Betul. Ada benarnya. Kalaupun ada orang yang ikut kelasku terus profit ya pasti bukan karena aku. Karena dia ngerjain PR-nya kan. Iya. Tapi salah satu jalannya melalui situ kan. Betul. Dan saya belum tentu tahu bootcamp scalper kalau Mas Angga nggak mempromosikan. Betul, artinya promosi baik, Anda bayangkan. Kenapa sampai saya pro jualan? Kalau saya nggak promosikan bootcamp scalper nggak jualan, mungkin sampai Nggak akan tahu. belum lolos FTMO mungkin. Yes. Nah, atau mungkin nggak kenal trading, atau mungkin kenal trading yang ngawur-ngawur dan lost MC terus. Bisa jadi juga kan, kita nggak tahu. Jadi memang Full margin. betul. Saya pro jualan lah pokoknya. Saya pro jualan lah. Jadi saya nggak menentang siapapun yang jualan dengan cara apapun. Mau pakai flexing, mau pakai pamer duit, pamer mobil, sah-sah aja. Selama yang tadi buat kita yang paling penting adalah apa yang diajarkan, apakah kalau kita praktekkan bisa making money. Karena susah juga. Misalnya saya, oh Mas Angga nggak trading gitu. Ya kalau saya nggak trading, kan nggak penting juga buat teman-teman. Yang penting apakah yang saya ajarkan terbukti making money atau tidak. Kalau saya trading dan profit terus, saya kayak Maradona juara dunia, tapi teman-teman saya nggak bisa transfer ilmunya, saya nggak bisa ngajar, seorang nggak praktek, nggak ada gunanya juga. Makanya Coach R7 tradingnya profit terus, tapi kalau dia ngajar terus muridnya nggak ada yang berhasil juga sama aja kan gitu. Ini fakta dia trading atau nggak itu menurut saya nggak penting. Tapi idealnya kita perlu orang yang sangat ngerti apa yang dilakukan dan bisa mentransfer. Nah menurut saya itu sih kalau kelas bootcamp. Jangan pernah ikut banyak kelas kan ya? Iya. Ya, tapi menurut sampean gimana? Yang paling terasa dan membuat perubahan titik balik saya sekarang ini memang bootcamp scalper. Yes. Ini batch 4 jadi mau ikut lagi nanti. Ikut lagi di sini. Wah. Kan rencana ada lagi batch 4. Udah. Oh, sudah daftar. Oke. Nah, batch 4-nya yang ngajar bukan Coach R7. Iya. Nah, itu justru bagus akan sampai akan dapat perspektif Masih lain. ada insight baru lagi yang bisa saya Betul. dapatkan. Selama ini pakai yang saya bilang, bedanya beliau itu udah dalam posisi saya siap belajar. Iya. Betul. Kalau sampean datang siap belajar tuh, Mas, tetap dapat ilmu, Mas. Ya, itu. Sampean ikut kelas jelek pun kalau sampean mindsetnya udah siap belajar, tetap dapat ilmu, Mas. Betul. Versus orang yang udah ngerti, udah tahu gitu. Penuhan gelasnya. Iya. Jadi memang Jadi batch 4 ini ya. Ini kan kita akan mulai September nih, tanggal 8 nih. Entah kalau teman-teman tonton setelah tanggal 8 ya. Kalau sebelum tanggal 8 mungkin masih bisa daftar nih. Terus dari perjalanan sampean apa pesan sampean buat orang yang baru belajar atau orang yang pengen ganti-ganti teknik atau apapun itu? Apa pesan sampean yang paling sampean rasakan? Pesan buat teman-teman, kalau yang merasa masih stagnan dengan hasil tradingnya atau mungkin yang baru mau belajar, yang pertama mindset dulu yang penting nomor 1, mindset. Betul. Psikologi. Jadi jangan kalian punya mindset pengen cepat kaya dari trading atau apapun itu, tapi
karena nggak ada yang namanya teknik Holy Grail. Karena Holy Grail itu adalah determinasi dan konsistensi terhadap satu kerangka kerja yang betul. Yes, Itu yang jadi namanya Holy Grail. Holy Grail kita itu adalah bagaimana kita Holy Grail-nya kita itu adalah bagaimana kita tahu satu kerangka kerja ini dipakai terus-menerus, kita tahu market yang cocok sama enggak. Holy Grail-nya di situ. Iya. Bukan tekniknya Holy Bukan Grail. Bukan teknik Holy Grail. Yes. Tapi kita sendiri yang membuat teknik itu Holy Grail. Yes. Itu satu. Yang kedua, Yang Lumayan. kedua, iya, iya. Mantap nih. Karena praktek. Iya. Dan dia Aku seneng nih. dan dia sudah digampar duluan sebagai Untuk dapat kedewasaan itu perlu digampar. Iya, ada orang yang perlu digampar, ada yang enggak. Aku kebetulan tidak perlu digampar aku dulu. ya, Aku dulunya bilang backtest siap. Kalau Mas Angga nurut sama guru. yang kedua teman-teman harus melakukan semua PR yang perlu teman-teman lakukan untuk mencapai kesuksesan di dalam trading. Karena kalau kalian punya visi, punya rencana tapi tanpa aksi, nol besar hasilnya. Yes. Gitu. Praktek. Ya. Intinya harus praktek juga, harus mau belajar. Dan kita perlu sadar bahwa hari loss itu ada. Ya, kita juga jangan pernah menyerah. Kalau kena loss sekali 2 kali itu aja dalam trading. Ibaratnya jangan mau jadi petinju kalau kita takut ditinju, dan jangan mau jadi trader kalau kita takut kena loss. Betul. Dan ketika loss apa yang sama lakukan? Kembali ke kitab kita tadi kan. Kalau kitab kita tadi, Karena kita sudah melakukan riset, kita punya data PTS atau apapun teman-teman menyebutnya. ya, Kalau tetap stick iya, on pada your akhirnya. rule. Yes. Ini saya pengen ngomong dulu. Jadi saya udah bilang, ada orang nanya, Mas, ngapain saya backtest? Kan saya belajar sama Mas Angga. Mas Angga pasti udah ngetes pasti profit kan? Iya. Loh, iya, Oh. strateginya profit, tapi Anda belum tentu pede kan? Betul. 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 Karena pada akhirnya kan ya ngeklik dirimu Bener, sendiri Kita, kan? kita yang tanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Yes. Rasa percaya dirinya tuh ditemuin sendiri, Iya, nggak bisa betul. ditransfer. Betul. Dan yang paling backtest itu kan gunanya sampean garis sendiri. Oh ternyata kalau aku garis sendiri 3 tahun profit loh gitu. Itu kan yang ini kan. Dari situ kita tahu visinya. Kalau sampai tahu oh coach R7 profit 3 tahun terakhir kan, sampai tetap nggak berani tuh, habis SL tetap takut kan. Karena Kalau kita kalau nggak nggak. melakukan langsung. Yes. Atau kayak misalnya kayak tipe saya swing gitu. TP 200 pip misalnya. Kalau kita nggak tahu emang nyampe ya. Ketika terjadi beneran kan roller coaster pasti akan dikat. Makanya di close duluan. Iya. Padahal udah tak bilang ini, SL beruntun normal, kita bisa ngambil SL beruntun. Begitu SL tetap Iya, nggak Wah, apa-apa SL juga. di data risetmu berapa kali cut loss beruntun paling buruk? Di data riset saya, kebetulan saya riset di Pergo, time frame H1 paling buruk nggak sampai 500 pip. Hitungnya pip ya. Oh, pakai pips ya? Oke. Pakai pips. Karena kan Tapi 500 pip itu berapa kali SL? Berapa transaksi kira? Minimal 10 dong. enggak. Cuma 3 sampai 4 kali. Oh, tiga Yang kali. beruntun. Oh, yang beruntun. Kayak Dalam konteks scalping ya. dalam konteks scalping. Karena dalam konteks scalping kan kita pengen achieve win rate-nya di atas 50% ya, 60% mungkin targetnya ya. Karena dalam konteks scalping itu selama kita nggak menemukan SL beruntun yang mencapai pip tertentu ya nggak akan margin call kayak gitu. Betul, Karena pasti betul. terrecover lagi dengan Betul. Jadi memang tekanan yang sama. pendekatannya nggak beda ya, Beda. memang sama swing ya. Jadi SL beruntun sampai pengen TP-nya lebih pendek, Iya. tapi win rate-nya lebih tinggi. Win rate Which is lebih itu juga hal yang bisa dilakukan dengan sekarang saya ngerti teknik apapun bisa digituin sebenarnya. Kuncinya riset dulu. Iya. Kalau riset itu semua pertanyaan terjawab tanpa bertanya. udah. Iya. Aku udah. Saya kadang sampai berbusa-busa ngomong gitu, nggak pernah berbusa-busa sih itu lebay ya. Maksudnya saya tuh ngomong hal yang sama berulang-ulang, cuman itu makanya kita Iya. perlu mewawancara teman-teman yang berhasil. Nah. Bahwasanya ketika sukses di trading tuh nggak ada hal yang aneh, nggak ada yang spesial, cuman memang ngerjain PR aja gitu. Dan untuk menjadi seorang sukses trader yang profesional memang butuh disiplin, konsistensi yang tinggi. Karena tanpa itu semua ya kalau misalnya di kehidupan kita nggak disiplin ya di trading pun pasti kita nggak akan disiplin juga. Yes. Yes. Jadi kita harus merubah mindset dan habit yang baru di dalam diri kita sendiri juga. Yes, itu yang kita juga sering bahas ya. Kalau Anda kerja sama orang juga nggak disiplin, terus apa yang kenapa Anda yakin kalau trading jadi disiplin kan gitu? Iya kan? Memang orangnya. Ya lu punya bos aja melanggar rule terus kan gitu. Apalagi lu nggak punya bos kan gitu. Jadi orang tuh pengen aku udah benci sama pekerjaanku gitu sampai pengen trading supaya bisa freedom gitu. Ya susah juga kan. Nggak disiplin juga sama Iya kan? Iya, itu hal yang penting itu buat teman-teman. Oke, so kayaknya Yes, kita yes, dapat banyak yes, insight yes. dan
buat teman-teman yang pengen daftar STMO nanti kita taruhin link bawah sini. Ya. Kita doain juga Mas Rio bisa lulus yang 100.000 ini. Amin. Ini udah fase 2 atau masih fase 1? Masih fase 1. Oke. Kebetulan kemarin lagi kena drawdown minggu kemarin karena memang sesuai dengan data riset saya, ya itu hal yang wajar dan saya nggak akan ganti metode tetap dengan metode itu. Nah itu yang membedakan. Ya. Rio dulu sama Rio sekarang aja itu. Kalau Rio dulu mungkin, aduh apa ini teknik los terus ganti lagi ya. Kok kayak saya ya? Kalau sama juga mereka. Maksudnya yang nonton sekarang di situ. Yang di sini enggak. Cuma yang di sana. Oke. Alright. Saya dapat belajar banyak nih dan Yes. saya senang, maksudnya nggak percuma kita promosiin kelas, kita melakukan banyak hal karena menurut saya kalau ada satu aja yang bisa berubah karena ini udah worth it siapapun yang kita lakukan sejauh ini. So thank you semuanya, thank you buat Coach R7 yang sudah mentransfer ilmunya. Nah supaya Coach R7 nonton, Coach kalau dirimu mau ngajar ada yang terbantu, Coach. Nggak ada, nanti di-cut aja. Nanti saya klik baca gede. Jadi saya senang banget ikut Coach R7 mau ngajar karena nggak banyak trader yang memang trading yang mau ngajar. Yang layak ngajar. Yes. Dan saya personally senang banget beliau ngajar dan makanya saya akan melakukan segala hal yang saya punya untuk membuat teman-teman join kelas ini. Kalau teman-teman memang pengen scalping ya, dengan catatan ya. Kalau teman-teman pengen jadi seorang scalper, menurut saya investasi terbaik buat karir trading teman-teman semua adalah ikutan bootcamp scalping. Sejauh ini yang saya tahu sangat worth it. Tapi kan nggak semua orang cocok jadi scalper. Aku pernah nawarin orang, aduh masa aku nggak tahan scalping gitu ya. Ada banyak. Aku termasuk yang nggak tahan scalping. Jadi ada beberapa orang, aku kerja masa aku cukup sibuk, aku lebih nyaman swing. Nah tapi kalau swing ya memang plus minus. Kalau swing memang kita tahu TP-nya lebih jauh, ada SL beruntun, terus kita butuh capital yang mungkin sedikit lebih gede daripada scalper kan gitu. Kalau scalper kan memang untuk teman-teman yang biasanya kecil, pengen lebih cepat ya scalping. Tapi kalau swing memang lebih less stress. Tapi menurut saya walaupun dia swing trading sekalipun sangat worth untuk ikuti bootcamp ini karena psikologi kita dapat ini luar biasa. Aku juga pernah bahas juga di video ya. Walaupun teman-teman nggak suka scalping pun, menurut saya tetap worth it ikut kelas scalping. Yes. Untung sampean bawa itu mas. Untung sampean bawa itu karena menurut saya kalau teman-teman punya mindset seperti yang di-sharing sama Coach R7 dan teman-teman benar-benar ngerjain PR-nya, menurut saya udah nggak ada masalah teknik yang teman-teman pakai. Menurut saya itu, dan itu untuk nge-share mindset kayak gitu hanya bisa dilakukan sama orang yang praktisi. Dan menurut saya beliau lebih galak dari saya ngomongnya. Jauh lebih galak. Masalah ini masih jauh lebih halus. Ibaratnya saya mungkin kurang galak. Mungkin saya kan juga ini ya, nggak nurut disuruh testing. Belum kegampar. Besok saya pergalak di kelas-kelas berikutnya. Terlalu baik. Karena kan orang kenal aku mas. Kalau Sunsu kan nggak kenal. Kalau saya anonimus tak kata-kata lain ya. Kalian memang. Oke. Thank you mas Rio. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman. Oke, teman-teman share ya PR buat teman-teman supaya nonton ini. Supaya teman-teman ingat, teman-teman ketik. Soalnya kalau kita ketik biasanya lebih ingat. Jadi teman-teman share apa insight yang teman-teman dapetin dari obrolan kita ini. Setelah itu apa actionnya? Apa yang akan teman-teman lakukan untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan impian teman-teman jadi seorang profesional trader. PR yang 2 ya, komen di bawah. Apa insight terbaiknya? Momen apa yang didapetin? Terus setelah ini saya mau ngapain? Coba di-share sama teman-teman yang lain supaya kita saling inspirasi teman-teman yang lain. Oke? Itu aja. Thank you so much Mas Rio dan Mas Fadli. And see you on the next video. Bye-bye. Bye.